Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam belajar literasi. Baik teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan kalimat objektif dan subjektif ya. Jadi ini unsur kebahasaan pada teks laporan hasil observasi materi pelajaran bahasa Indonesia kelas 8. Hari ini kita akan mencoba memahami lebih dalam terkait kalimat objektif dan kalimat subjektif ya, dengan menuangkannya ke dalam peta konsep. Langsung saja kita gambar ya. Sini kita buat topik utamanya dulu. Kalimat objektif. Ciri-cirinya yaitu berisi fakta yang dapat dibuktikan. Berisi fakta. Jadi ini kata kuncinya cukup kita tulis fakta aja ya, karena memang fakta itu memang sesuatu yang bisa dibuktikan. Jadi ini cukup. Jadi kalau kalian menyetabilo buku kalian ya, cukup faktanya aja yang di stabilo. Cukup kata kuncinya aja, nggak usah banyak-banyak. Kalau di stabilo semua ya apa gunanya kan gitu. Karena gunanya stabilo itu adalah kita menandai kata-kata kuncinya, kata-kata yang penting, supaya kita bisa membaca ulang dengan cepat sebenarnya. Tapi kalau kita stabiloi semua ya sama aja gitu ya. Tetap membaca lagi dan mencari kesimpulannya. Jadi cukup kali ini kata kunci yang pertama adalah fakta. Terus kemudian yang kedua, tidak dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi ya. Nah, ini kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah ini kan ada kata atau di sini ya. Jadi kita pilih salah satu aja. Ini kan unsur yang tidak boleh hilang itu tidaknya ini ya. Tidak dipengaruhi pendapat. Nah, ini aja. Jadi di sini kita tulis poin yang kedua adalah tidak dipengaruhi pendapat. Nah, kalimat yang terpengaruh pendapat itu yang bagaimana? Kalimat yang bisa kita lihat pada contoh yang keempat ini ya, pada ciri-ciri yang keempat ini ya. Penggunaan kata sangat ya, sekali, luar biasa, kira-kira, mungkin. Ini kan pandangan pribadi ini ya. Sopir bus mengendarai bus sangat kencang. Ini kan pandangan pribadi dari orang yang punya kalimat. Itu kan ukuran orang terkait kencang itu kan beda-beda ya. Ada orang yang karena dia penakut ya, agak kencang dikit sudah dibilang kencang banget gitu ya. Atau ada orang yang bisa atau terbiasa mengendarai kendaraan dengan sangat kencang, sehingga ketika bus itu ngebut dia merasa oh biasa-biasa saja gitu ya. Jadi ini subjektif ya. Subjektif. Walaupun secara umum kencang itu kebanyakan ya mirip ya, orang sama ya ukurannya. Cuman kadang ada orang-orang tertentu yang ukurannya beda. Tapi ini sudah bisa kita katakan kalau ini adalah penilaian pandangan pribadi. Seperti itu. Jadi di sini kita tulis unsur yang kedua adalah tidak dipengaruhi pendapat. Jadi kalau kita bikin kalimat objektif ya, kata-kata seperti ini ya, yang mengandung penilaian pribadi kita hindari. Berikutnya unsur yang ketiga adalah informasi yang sebenarnya sesuai dengan fakta ya. Jadi ini sebenarnya sama dengan poin yang pertama ini ya. Ini sekedar penguatan saja ya. Jadi menyampaikan informasi yang sebenarnya apa adanya ya.
apa adanya ya. Tidak ditambah-tambahi seperti itu ya. Jadi di sini bisa kita tulis ya, apa adanya ya. Sesuai dengan fakta. Nah ini poin yang ini aja yang ditulis berarti ya. Sepertinya poin pentingnya ada di sini ya, tanpa ditambah dan dikurangi ya. Tanpa ditambah dan dikurangi. Jadi ini poin penting yang menjadi penekanan dari poin yang ketiga ini, bedanya dengan poin yang pertama ya. Tanpa ditambah dan dikurangi ya. Wah ini maaf ini koneksi internetnya. Oh ya ini sudah ya. Apa adanya. Apa tadi? Tanpa ditambah dan dikurangi. Berikutnya poin yang keempat, tidak menggunakan kata-kata yang subjektif dan emotif. Nah ini ya. Ini sebenarnya juga serupa dengan poin yang kedua ya. Cuman ini lebih detail ya. Nah, ini penegasan dari poin yang kedua ya. Tidak menggunakan kata-kata yang bersifat subjektif dan emotif. Tidak menggunakan kata subjektif dan emotif. Jadi itu ada 4 kata yang subjektif dan emotif. Mohon maaf ini jaringan internetnya agak trouble ya. Jadi ada 4 unsur. Yang pertama fakta, yang kedua tidak dipengaruhi pendapat, yang ketiga tanpa adanya apa adanya tanpa ditambahi maupun dikurangi, yang keempat tidak menggunakan kata subjektif dan emotif. Sebentar, kita tunggu jaringan internetnya dulu ya. Nah ini sudah kembali ini. Oh belum, masih belum. Kita tunggu sejenak jaringan internetnya. Atau kita kasih nama dulu aja, kalimat objektif. Gini aja atau gini ya, ini yang dipindah aja ya. Ini yang dipindah aja nih ya, yang pindah ke sini. Bagus dilihatnya. Ini ada yang kurang tadi, subjektif dan emotif. Baik, insya Allah itu pembahasan kita kali ini. Semoga bisa memahamkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.